sudah naik. Iya Bu, Dahlan bangun. Mata Dahlan masih terasa berat karena semalam tidurnya terlalu larut. Kalau masih mengantuk langsung mandi saja. Ayo, hari ini masih banyak yang harus dijalani. Iya Bu. Kakak ini, dari tadi ibu kan udah bangunin, cuma kakak aja yang belum beranjak. Nanti kalau telat sekolah gimana? Aku bukannya nggak mau bangun Zaini, cuma aja badanku terasa berat karena semalam tidurnya larut. Pasti kakak sengaja kan tidur larut malam, biar bangunnya kesiangan. Dahlan, kamu ini laki-laki. Laki-laki harus pintar menjaga waktunya. Kalau lagi masuk depan yang cerah, jangan bermalas-malasan. Iya Pak, kalian mengerti. Dahlan, ibu sebenarnya sedih melihat kamu memakai sepatu yang tidak layak seperti itu. Maafkan ibu ya nak, karena belum bisa membeli sepatu yang lebih layak buat kamu. Jangan berkata seperti itu Bu. Dahlan nggak apa-apa kok, ini udah bisa. Selagi solnya belum jebol dan bisa terpakai. Kenapa sih sepatunya nggak dipakai? Gunanya apa kalau nggak dipakai? Kalau dipakai sekarang, kan nanti cepat rusak. Apalagi jarak dari rumah ke sekolah kan jauh. Repot ya kak. Lebih repot kalau rusak di jalan daripada nanti peserta kelas cuma pakai tali. Aku coba juga. Sepatunya ini tajam sekali. Itu kaki kamu aja yang terlalu lebay ini. Tajam aja. Ini tuh kaki yang masih ingin panjang umur. Udah cepat pakai sana daripada nanti sampai sekolah kakinya tinggal sebelah. Jujur aja, kakak nggak capek jalan terus kayak gini tiap hari lagi. Padu juga kayak gini. Capek, tentu aja capek. Juga pengen kayak anak-anak yang lain. Tapi kenapa masih diterusin? Kalau berhenti di tengah jalan, aku nggak akan bisa sampai kemana-mana. Tapi kadang rasanya nggak adil kak. Memang semua itu nggak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk terus berjalan atau berhenti tengah jalan. Tapi kakak pernah ingin berhenti Pernah? karena sekolah. Ya karena masa depan. Sekolah itu kan cuma jalannya. Kalau gitu, aku juga mau berjalan Tapi sepatunya tetap aku pakai. Itu keputusan bijak buat kamu. Bentar, kok kamu pakai sepatu dulu ya? Yaudah, kamu kelas dulu ya. Dadah. Dahlan, kamu datang lebih awal lagi. Emang gak capek jalan sejauh itu? Lelah itu pasti ada Mariati. Tapi kalau aku berhenti, akan bisa sampai sini. Jawabanmu selalu ada aja. Dahlan, sepatu itu masih kau pakai. Kulihat sudah sangat jelek sekali. Namanya kenapa? Kalau aku jadi kau, sepatu itu sudah aku buang sejak lama. Kalau emang sepatunya masih bisa dipakai, kenapa harus dibuang? Assalamualaikum. Mana duduk yang rapi ya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghargai pada sesama. Pak,
Iya. Bertanya, apakah seseorang yang memiliki kekurangan masih bisa berhasil? Dahlan, kekurangan bukanlah penghalang untuk berhasil. Justru dari kekurangan itulah kita bisa belajar menjadi lebih kuat. Baik Pak, terima kasih. Dahlan, kamu ini belajar itu ke sekolah. Ngapain juga capek-capek ganti bakar? Ah, nggak apa-apa Pak. Ini juga kan Dahlan bisa bantu ringanin pekerjaan Bapak. Ya memang sih bantu ringanin pekerjaan Bapak. Tapi kan nanti kalau kamu kecapean, siapa juga yang susah? Ah, kalau cuma lelah, nanti juga hilang sendiri Pak. Ah, kami ini selalu saja ke sekolah. Bisa, aku juga bisa. Aduh, berat banget sih. Ini isinya apa sih? Itu baru besi setengah saya ini. Setengah. Kalau penuh mungkin aku sudah masuk dalam karung ini. Baru berat dikit aja, udah nyerah. Bukan nyerah, Kak. Aku cuma menjaga tulang-tulang keluarga tetap utuh. Kalau begitu tuh kamu jangan angkat karung, kerja ringan-ringan aja. Nah, ini baru bakatku. Berbakat apanya? Berbakat menghindari kerja berat. Dahlan, lihatmu di lapangan begini rasanya beda ya? Beda bagaimana maksudmu? Lebih ringan, nggak setegang waktu di kelas atau bantu bapak di pasar. Iya, karena mungkin di sini pikiranku tidak terbagi. Dan aku cuma mikir satu hal. Bola ini. Jangan-jangan bola ini lebih mudah dipahami ya daripada pelajaran Pak Ustadz. Mungkin saja. Lain kali pukul bolanya, jangan pukul nasibku juga. Aku terus-terusan yang disuruh ambil. Ya itu namanya latihan lari, saya ini. Kelihatannya sih Pak, kalian. Pak Ustadz. Pak Ustadz, Dahlan bilang dia hanya fokus pada bola ini, tapi bolanya malah masuk semak-semak. Sungguhnya, setiap kalian itu butuh kesabaran dan tidak bisa dalam sekalinya mencoba bisa berhasil. Ustadz, apakah orang yang memiliki kesabaran akan membuahkan hasil? Tidak selalu cepat dan itu butuh proses. Kalau sabar menunggu makan malam, apakah hasilnya porsi lebih banyak, Ustadz? Nah, itu tergantung ibumu saya ini. Udah, ayo sholat. Ya Ustadz. Apakah semua yang aku lakukan ini akan benar-benar mengubah sesuatu? Dahlan, aku melihat menjadi termenung di sini. Pikirannya sedang ramai ya. Pikiranku memang jarang diam. Emang apa yang sudah kamu pikirkan? Banyak, sekolah, teman, dan lain-lain. Dan apakah semua ini ada gunanya? Kenapa berpikir begitu? Ya karena hidupku begitu-begitu aja. Sepatuku tetap lusuh dan hidupku kacau. Dahlan, perubahan tidak selalu datang dengan cepat. Kadang terasa ketika kita sudah berjalan dengan jauh. Ya, aku tahu. Tapi rasa semangatku tidak berubah. Semangat tidak harus selalu besar, Dahlan. Kadang ada, meskipun itu kecil. Kalau hilang, semangatku bagaimana? Kalau hilang, kamu cukup beristirahat sebentar. Bukan berarti berhenti. Ya, terima kasih. Bu, bagaimana rasanya, Bu? Apa rasa sakitnya masih terasa? Jangan khawatir, Bu. Karena beberapa tahun ini, Ibu belum kunjung sembuh. Tidak apa, Dahlan. Masih terasa sakit, tapi sudah tidak sesakit tadi.
Ibu hanya cukup beristirahat saja. Siapa itu? Ada apa sih, Ti? Ini tadi ibuku bikin bubur lebih katanya. Bagus buat orang yang sakit untuk Ibu Mulan. Terima kasih banyak, Siti. Maaf merepotin keluarga kamu ya. Sama-sama. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Ini, Bu. Siapa yang datang, Nak? Siti, Bu. Siti memberikan ini untuk Ibu bubur hangat. Ya sudah, taruh sini saja. Beruntung kita mempunyai tetangga yang baik. Ya sudah, kamu istirahat saja. Enggak, Bu. Dan masih ingin menunggu Ibu di sini. Nggak akan meninggalkan Ibu sendiri. Kau selalu seperti ini, terlalu memikirkan orang lain. Kau sudah menjadi anak yang kuat, meskipun hidupmu tidak selalu mudah. Tapi, kalian masih merasa belum cukup kuat. Justru itu, kau sedang bertumbuh. Kekuatan itu bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap melangkah meskipun lelah itu ada. Aku akan berusaha, Bu. Dan akan bekerja lebih keras lagi agar Ibu tidak khawatir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahmat bulan kerahmatan Allah, saudara kita, Ibu Anda atau Ibu Dahlan pada hari ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Ibu, Ibu. Sabar ya, Nis. Ustadz. Dari tadi Bapak lihat kamu kok kayak banyak pikiran gitu. Kenapa sih? Entahlah, Ustadz. Kalau masuk kelas, pikiran sama aja. Pikirannya penuh. Dahlan, hidup itu bukan tentang lomba lari cepat-cepat. Orang yang jalannya pelan itu pasti sedang membawa barang yang berat. Tapi, saya merasa langkah saya itu berat, Ustadz. Mau maju susah. Mau mundur juga susah. Terus-terusan diam salah. Gak ada yang nyuruh kamu diam, jangan paksakan dirimu. Kalau hari ini kamu mampu itu sudah cukup, pasti bisa jauh lebih baik lagi. Tapi kalau saya masih merasa kosong, bagaimana, Ustaz? Ya gak apa-apa, kosong kan bagian dari proses. Baik, Ustaz, saya akan mencoba jalani satu persatu. Itu langkah yang benar, Dahlan. Jangan paksakan dirimu yang kuat. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kamu aja yang jadi orang lambat saya ini. Karena aku yang ngeluh, mereka saja yang terlalu cepat. Apa kakak masih sering merasa sedih? Enggak juga. Gimana cara Harus tetap berjalan. kakak? Aku cariin, ternyata ada di sini. Iya, kakak di sini. Soalnya kakak kalau di rumah itu selalu keinget ibu. Makanya kakak di sini belajar bawa buku ke sini.
biar ngilangin pikiran aja, biar nggak kepikiran sama ibu. Sama. Aku juga kangen ibu. Ingat nggak dulu ibu pernah bilang apa? Ibu dulu pernah bilang jangan menyerah hanya karena kita tidak punya sepatu bagus. Emang iya, kita nggak pakai sepatu yang bagus, kita cuma pakai kaki biasa. Miskin itu boleh, tapi ingatan kita nggak boleh miskin. Kita harus terus kejar ilmu yang ibu dulu pernah bilang. Kak, rasanya aneh sekali rumah kayak berbeda aja. Tapi aku takut, nanti kalau kita nggak sukses seperti yang ibu mau, gimana? Ya ini, ibu dulu pernah mengajarkan, dan impian ibu itu agar kita sukses di kedepannya. Dan itulah cara kita agar mengingat ibu dan tersimpan di dada kita. Aku janji akan terus belajar tekun seperti kakak. Walaupun aku tidak akan mengeluh nanti kalau semisal sepatu kita dihina di sekolah. Nah, ini baru adiknya Dahlan. Setelah kita pulangin nanti, kita belajar lagi ya bareng. Nanti kamu nyari materi yang kakak rangkum di buku ini, oke? Oke. Suatu saat nanti, Zaini, sepatu lusuh kita itu akan tergantikan oleh sepatu yang mewah, yang bagus, yang bisa mengajak kita untuk keliling dunia, dan kita bisa tunjukkan ke ibu di atas sana kalau langkah kecil kita berhasil. Iya, Kak. Dulu, langkah ini dimulai tanpa alas di jalanan berdebu. Kini, setiap jejaknya adalah jawaban atas janji yang pernah terucap. Karena mimpi yang besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang tak pernah berhenti.